90% orang yang gagal di dalam proses rekrutmen dikarenakan mereka tidak memiliki sebuah CV yang menarik. Akibatnya, jangankan untuk dipilih menjadi karyawan, bahkan mereka tidak memiliki sebuah kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya. CV yang tidak menarik akan membuat calon pelamar gugur terlebih dahulu di dalam proses seleksi berkas karena adanya early judgment dari para recruiter. Karena itu, bagi saya membuat CV mungkin terlihat cukup sederhana ya teman-teman, tetapi sebenarnya tidak bisa kamu pandang sebelah mata karena dampaknya cukup besar di dalam sebuah proses rekrutmen. Ketika kamu ingin mengejar sebuah karir, apalagi itu adalah karir yang kamu idam-idamkan saat ini. Lalu, bagaimana caranya supaya kamu bisa membuat CV yang baik dan benar? Oke, langsung aja kita masuk ke tahapan yang pertama. Poin pertama di dalam membuat CV yang baik adalah kamu harus memiliki desain yang kreatif. Jadi zaman sekarang kamu bisa mendownload berbagai template CV yang keren-keren dan bagus-bagus. Kamu bisa download di Canva, di Freepik, atau aplikasi-aplikasi sejenisnya teman-teman. Sesuaikanlah tema dari CV sesuai dengan bidang kamu saat ini. Jadi kalau misalnya kamu anak desain, ya CV kamu usahakanlah terlihat seperti anak desain. Tapi kalau misalnya CV kamu sebagai seorang HRD, perlihatkanlah bagaimana CV itu yang desain-desain sesuai dengan profesionalitas seorang HRD. Bagi saya, desain CV itu tidak harus yang muluk-muluk ya teman-teman, tapi setidaknya CV kamu tidak terlihat polosan atau hanya standar download template dari aplikasi-aplikasi seperti LinkedIn atau Jobstreet yang mungkin sudah digunakan oleh banyak orang dan mayoritas pelamar menggunakan template tersebut teman-teman. Minimal CV kamu harus terlihat berbeda, lain daripada yang lain, tetapi dengan tetap kaidah-kaidah formalitas penulisan yang baik. Jadi misalnya saja kamu harus mencari font yang normal, tidak font yang aneh-aneh dan sulit dibaca ya teman-teman. Jadi carilah font yang normal yang mudah untuk dibaca. Lalu ukuran font juga harus standar, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Perhatikan komposisi warna pada desain CV yang kamu buat. Apakah itu desainnya elegan, manis, enak dilihat, dan apakah desainnya juga kontras dengan tulisan yang ada. Jangan sampai desainnya warnanya putih, tulisannya putih. Nanti akhirnya tulisannya sulit untuk dibaca ya teman-teman. Dan jangan terlalu banyak ornamen-ornamen yang malah membuat CV kamu terlihat terlalu rame dan akhirnya menutupi esensi dari informasi utama yang kamu ingin sampaikan di dalam CV kamu. Melampirkan foto di dalam CV menurut saya adalah suatu hal yang cukup penting. Pilihlah foto di mana kamu terlihat sangat keren dan profesional. Jadi jangan foto selfie, jangan foto seksi, apalagi foto dengan komposisi-komposisi yang mungkin tidak profesional. Seperti kepala terlalu besar, atau mungkin fotonya itu posisinya terbalik seperti ini teman-teman. Jadi usahakan fotomu terlihat keren dan profesional ya teman-teman. Idealnya kalau misalnya kita ingin melampirkan foto, biasanya foto yang profesional, posisi kepala menghadap ke depan, badan agak serong sedikit, mungkin tambahkan ngelipat tangan seperti ini. Nah itu masih oke lah teman-teman. Jadi kalian tambahkan beberapa gaya-gaya, tetapi tetap harus dengan kaidah-kaidah yang mungkin terlihat profesional. Pada umumnya ketika kita ingin melampirkan foto itu ukurannya setengah badan ya teman-teman. Tapi untuk di beberapa perusahaan tertentu ada juga yang minta menampilkan foto seluruh badan. Dan dengan adanya foto yang profesional itu akan membuat para rekruter akan merasa jauh lebih nyaman untuk mengenal kamu secara personal. Dan ini adalah langkah yang menurut saya sangat baik di dalam sebuah proses rekrutmen. Supaya kamu bisa mendapatkan kesan yang bagus di dalam proses seleksi berkas. Kita masuk ke poin yang kedua. Cantumkan identitas seperlunya saja. Jadi di dalam proses pembuatan CV penting untuk adanya informasi terkait identitas pribadi kamu. Namun ada baiknya kamu hanya melampirkan hal-hal atau data-data yang sifatnya seperlunya saja, seperti nama, mungkin tanggal lahir, dan domisili kamu saat ini. Jadi itu adalah standar informasi pada umumnya ketika kita membuat CV. Kamu tidak perlu melampirkan hal-hal yang bersifat sensitif, jadi seperti nama orang tua, status pernikahan, ijazah, atau hal-hal sensitif lainnya apabila masih ada di tahap seleksi berkas awal. Apalagi kalau misalnya kamu baru mengajukan CV ke sebuah perusahaan, teman-teman.
Kamu juga tidak perlu menginformasikan kegiatan sehari-hari kamu yang mungkin tidak ada hubungannya ya dengan pekerjaan yang sedang kamu lamar saat ini. Seperti halnya hobi atau minat bakat kamu. Jadi misalnya kamu hobi memancing, kamu hobi mainan sosmed, atau misalnya kamu hobi ngevlog teman-teman. Kalau misalnya nggak ada hubungan dengan pekerjaan yang kamu lamar saat ini, tidak perlu kamu cantumkan teman-teman. Bagi saya, informasi identitas yang berlebihan akan membuat para rekruter memiliki fokus yang berbeda, di mana seharusnya mereka lebih fokus untuk menilai pengalaman dan kemampuan kamu di bidang pekerjaan daripada kehidupan pribadi kamu ya teman-teman. Jadi sekali lagi kamu hanya perlu memasukkan identitas kamu seperlunya ke dalam sebuah CV. Poin ketiga, kalian harus memasukkan pengalaman kerja kalian dengan lengkap. Jadi, informasi pengalaman kerja adalah salah satu hal yang paling krusial di dalam membuat sebuah CV. Karena bagi seorang rekruter, pengalaman kerja adalah salah satu poin plus di dalam proses rekrutmen, di bidang apapun itu juga. Durasi bekerja menjadi salah satu perhatian utama bagi para rekruter untuk menilai seorang calon karyawan. Apabila kamu menampilkan durasi kerja yang terlalu singkat antara satu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya, maka seringkali kamu akan dinilai sebagai orang yang kurang cakap dan tidak konsisten di dalam mengerjakan sesuatu. Namun apabila kamu tidak menampilkan waktu durasi kerja pada CV kamu, maka kamu akan dianggap orang yang mencurigakan, tidak jujur, dan mudah untuk menyembunyikan informasi. Jadi, selain faktor kesesuaian pengalaman kerja dengan bidang yang dilamar, pada umumnya para rekruter juga akan lebih mudah untuk meloloskan para pelamar dengan pengalaman minimal 1 sampai dengan 2 tahun di setiap tempat kerja mereka yang dilampirkan di dalam CV itu tadi. Karena pada umumnya setiap rekruter pasti berharap akan mendapatkan calon karyawan yang konsisten dan bertahan lama di kantor mereka masing-masing. Lalu berikutnya, memberikan informasi tentang poin-poin job desk pekerjaan kamu juga akan memberikan kesan bahwa kamu benar-benar memahami posisi yang kamu pegang saat itu. Jadi ketika kamu menuliskan kamu kerja di mana, usahakan kamu juga menulis detail-detail job desk yang kamu kerjakan. Mungkin secara garis besarnya aja ya teman-teman. Kira-kira tupoksinya apa saja yang kamu kerjakan ketika kamu memegang job desk tersebut. Selain itu, jangan lupa untuk kamu menonjolkan pencapaian apa saja yang kamu dapatkan ketika kamu berada di dalam perusahaan tersebut. Jadi itu bisa menjadi poin pembeda antara kamu dengan calon pelamar lainnya. Kita masuk ke poin berikutnya, yaitu pelatihan dan kursus. Mencantumkan informasi pelatihan dan kursus akan menjadi poin tambahan di dalam CV kamu, teman-teman. Dengan adanya informasi pelatihan dan kursus yang kamu ikuti, maka hal ini akan membuat persepsi bahwa kamu adalah orang yang aktif dan memiliki growth mindset. Jadi, kamu orang yang selalu haus akan wawasan, haus akan pengetahuan, dan ingin selalu menambah value dari diri kamu sendiri. Karena bagi para rekruter, penting sekali untuk memiliki calon karyawan yang tidak cepat untuk berpuas diri dan mau untuk terus belajar hal-hal yang baru. Seperti pelatihan dan kursus, kamu juga bisa menambahkan informasi tambahan lainnya seperti riwayat kamu di dalam berorganisasi atau lomba-lomba yang pernah kamu ikuti selama ini. Dengan adanya poin-poin tersebut, itu akan membawa persepsi bahwa kamu adalah orang yang kompetitif dan mudah untuk bergaul. Tentu saja ini adalah poin yang bagus untuk kamu nantinya. Kita masuk ke poin yang terakhir, adalah berikan informasi sejujur-jujurnya. Kejujuran adalah salah satu elemen yang sangat krusial di dalam membuat CV. Karena pada akhirnya, sebagus apapun informasi yang kamu berikan ketika seleksi berkas, namun ketika kamu interview, kamu tidak bisa mempertanggungjawabkan hal yang sudah kamu tulis tadi, tentu saja ini akan membuat kamu mendapatkan citra yang sangat buruk, teman-teman. Karena setahu saya, setiap rekruter dengan jam terbang yang tinggi pasti memiliki feeling dan cara tersendiri untuk menilai bagaimanakah seorang calon pelamar tersebut apakah benar-benar jujur atau tidak. Oleh sebab itu, CV yang kita buat itu harus selaras dengan pekerjaan yang kita jalani saat ini. Supaya kamu bisa membuat CV yang bagus, maka kamu juga harus memiliki track record yang bagus di dalam bekerja. Belajarlah untuk bertanggung jawab di dalam setiap pekerjaan yang kamu pilih. Jangan bekerja hanya untuk uang, tetapi carilah pengalaman, skill, dan relasi di dalam setiap pekerjaan yang kamu pilih saat ini.
Bangunlah suatu integritas dan prinsip-prinsip kerja yang baik di dalam setiap hal yang kamu lakukan. Pupuk citra diri profesional dan personal branding yang berkualitas sedini mungkin, agar suatu saat nanti kamu juga bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Jadi semoga 6 tips dalam membuat CV ini tadi bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan sangat besar harapan saya agar suatu hari nanti kalian bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang kalian impikan, teman-teman. Pekerjaan yang mungkin bisa membuat kamu bersemangat walaupun mungkin itu berat. Pekerjaan yang mungkin bisa mencukupi segala kebutuhan kamu bersama keluarga untuk hidup yang lebih layak. Pekerjaan yang mungkin membuat kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ke seharinya. Dan pekerjaan yang bisa membuat kamu memiliki dampak dan manfaat yang lebih besar lagi bagi orang-orang yang ada di sekitar kamu saat ini. Saya Joshua Hovian, sampai jumpa lagi di kelas karir episode berikutnya.